Kalau Anda makan di sebuah restoran kemudian pesan menu ayam kampung, saya bisa pastikan kemungkinan besar ayam yang Anda makan itu adalah ayam chopper atau ayam kampung super. Bahkan di beberapa daerah 90% ayam kampung yang dijual di pasaran itu adalah ayam chopper. Nah, sebenarnya apa sih itu ayam chopper? Di kesempatan video kali ini saya mau bahas seputar sejarah budidaya ayam chopper di Indonesia. Sejak kapan ayam ini pertama kali diternakan dan kenapa ayam chopper ini begitu populer di Indonesia. Tonton terus video ini sampai habis, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini bisa terus berkembang. Halo sahabat peternak, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Kembali lagi berjumpa dengan saya di Seruni Farm, channel yang secara khusus mengupas tuntas secara mendalam seputar budidaya dan isu-isu ayam kampung di Indonesia. Oke, di video kali ini saya mau membahas seputar ayam chopper atau ayam Jawa super. Sementara di kalangan para pengepul atau para bakul, biasanya ayam chopper ini biasa disebut dengan ayam super. Bagi Anda yang belum tahu kenapa sih ayam ini dinamakan dengan ayam Jawa super. Jadi di daerah Jawa, ayam kampung asli atau AK itu disebutnya dengan ayam Jawa. Nah, sebutan super ini adalah merujuk atau untuk membedakan pada ayam kampung tapi yang pertumbuhan bobotnya bisa jauh lebih cepat dibandingkan dengan ayam kampung biasa. Saya kasih perbandingan saja ya, kalau kita ternak ayam kampung super dengan catatan menggunakan pakan yang bagus, itu 2,5 bulan rata-rata bobotnya bisa mencapai 1 kg atau lebih untuk chopper. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kalau kita misalnya beternak ayam kampung asli dengan kualitas pakan yang sama, itu untuk mencapai bobot 1 kg butuh waktu sekitar 4 sampai dengan 5 bulan. Jadi memang dari selisih masa pemeliharaannya antara ayam chopper dibandingkan dengan ayam kampung asli jauh sangat berbeda. Sebenarnya tidak ada data yang valid sejak kapan ayam kampung super ini pertama kali dibudidayakan di Indonesia. Ada yang bilang ayam kampung super ini mulai pertama kali diternakan sekitar tahun 90-an. Ada juga yang bilang ayam kampung super mulai banyak dibudidayakan sekitar tahun 2000-an. Nah, sebenarnya ayam chopper merupakan hasil perbaikan genetika menggunakan metode grading up ya. Jadi itu adalah sebuah metode perbaikan genetik pada ayam untuk menyilangkan ayam ras betina layer petelur dengan pejantan kampung. Biasanya ayam pejantan yang dipakai adalah ayam Bangkok. Dari hasil persilangan tersebut kemudian didapatkan ayam yang pertumbuhannya cepat dan sangat singkat, masa ternaknya mirip dengan ayam ras petelur tapi memiliki rasa tekstur daging yang mirip dengan ayam kampung karena chopper ini mewarisi genetika dari ayam kampung Bangkok. Nah, karena ayam chopper ini dihasilkan dari indukan ayam ras petelur yang bisa bertelur dalam jumlah yang sangat banyak dan waktu yang singkat, itu sebabnya produksi DOC atau anakan bibit ayam kampung super ini bisa dilakukan dengan waktu yang relatif singkat dan biaya yang sangat murah. Jadi sudah tahu kan kenapa DOC ayam chopper yang dijual di pasaran harganya bisa sangat murah, hanya sekitar 5.000 per ekornya. Bahkan ada yang menjualnya Rp4.000 per ekornya. Karena memang untuk mencetak DOC chopper ini relatif sangat mudah, berbiaya murah dan waktu yang relatif sangat singkat.
Seperti yang sudah saya sebutkan di awal video, di banyak daerah, terlebih di Pulau Jawa ya, lebih dari separuh daging atau karkas ayam kampung yang beredar di pasaran itu biasanya saya berani pastikan itu adalah ayam kampung super. Jadi chopper ini memang sangat mendominasi pasar daging ayam kampung di Indonesia. Kemudian yang jadi pertanyaan, kok bisa demikian? Kok bisa chopper ini menguasai pasar daging ayam kampung di Indonesia? Jadi ada sejarahnya ya. Jadi kalau kita runut ke belakang, itu sebenarnya dimulai sekitar tahun 2003 saat Indonesia waktu itu terkena wabah flu burung. Jadi sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 banyak sekali ayam yang mati massal. Itu tidak hanya terjadi pada ayam negeri atau ayam broiler, tapi juga banyak terjadi kematian massal pada ayam kampung yang dipelihara oleh beberapa orang yang di pedesaan terutama ya. Dampaknya apa? Berbeda dengan ayam broiler yang masa budidayanya lebih singkat, otomatis wabah flu burung ini hilang, populasi ayam broiler ini langsung banyak lagi, naik lagi. Nah, ini tidak demikian dengan ayam kampung asli. Setelah flu burung, banyak ayam kampung asli atau sebutannya ayam Jawa populasinya menurun drastis. Bahkan kalau saya baca data Kementerian Pertanian, itu cuma tersisa populasi ayam kampung Jawa hanya sekitar 30%. Artinya 70% itu menjadi korban dari kematian massal akibat flu burung. Di sisi lain, sementara saat ayam kampung ini susah didapat, permintaan di pasaran terhadap ayam kampung ini justru stagnan, bahkan terus mengalami kenaikan, terutama yang ada di Pulau Jawa. Kalau orang Jawa ya, orang mau kawinan motong ayam kampung, mau syukuran motong ayam kampung, bangun rumah motong ayam kampung, sunatan, ruatan, kliwonan semua pakai ayam kampung. Nah, karena akibat kekurangan ayam kampung asli di pasaran ini, kemudian oleh peternak diisilah dengan ayam chopper atau ayam kampung super yang masa pemeliharaannya atau masa panennya jauh lebih singkat. Dari situlah kemudian ayam chopper ini berjaya ya, mencapai ya untung lah ya, banyak peternak yang kemudian sangat menguntungkan dengan beternak ayam chopper. Apalagi saat itu ya, orang juga belum tahu ini chopper atau ayam kampung asli. Jangankan dulu, sampai sekarang pun masih banyak orang yang belum bisa membedakan mana ayam chopper, mana ayam kampung asli. Kalau kita ayamnya itu sudah jadi ayam goreng ya. Jadi memang susah, agak membedakannya agak susah ya kalau sudah dimasak ya. Nah, kemudian saya jawab kondisi sekarang ya, di mana banyak tren ayam chopper ini terus mengalami penurunan. Banyak orang yang dulu ternak ayam kampung super tapi sekarang sudah nggak ternak lagi atau tidak meneruskan lagi. Nah, sebenarnya ini nggak dialami oleh semua peternak ya. Masih banyak peternak ayam kampung super yang masih bertahan dan tetap untung ya, untungnya juga besar meskipun tidak sebesar tahun-tahun 2000-an ya, terutama para peternak ayam chopper pemain lama dan pemain yang modalnya besar ya, yang bisa memelihara peternak ayam chopper populasi ratusan bahkan ribuan ekor ya. Nah, saya jawab ya, kenapa tren ayam chopper mengalami penurunan. Pertama, karena memang paling utama ya, tentu saja harga pakan yang semakin mahal. Nah, masalahnya dengan harga pakan yang terus mengalami kenaikan, tapi di sisi lain harga panenan ayam chopper ini tidak mengalami kenaikan, yang ada malah justru mengalami penurunan terkadang ya. Sekarang saja harga panenan chopper atau ayam kampung super rata-rata di Jawa ya, di Jawa Tengah saya cerita, ini mentok di kisaran 38.000 sampai dengan 39.000 per kilogram hidup ya. Harusnya idealnya ya, untuk untung yang ideal ya, yang menguntungkan lah ya, itu setidaknya harusnya Rp40.000 per kilogram ya, dengan harga pakan yang sekarang. Nah, itu penyebab pertama kenapa tren ayam chopper ini justru semakin lesu. Nah, yang kedua, chopper ini sekarang
semakin banyak pesaing ya, beda dengan tahun 2000-an ya, sampai dengan sekitar tahun 2015-an chopper ini bisa dibilang nyaris tanpa pesaing. Nah, sekarang banyak muncul ayam kampung yang statusnya juga ayam kampung persilangan. Nah, sebut saja sekarang juga ada tren ayam KUB. Kemudian ada lagi saudaranya ayam KUB, yakni ayam sensi ya, ayam KUB tapi versi pedaging. Dan kemudian ada lagi ayam ulu, dan masih banyak lagi ayam-ayam kampung persilangan yang dibudidayakan baik oleh peternak lokal, peternak mandiri maupun oleh perusahaan-perusahaan besar. Bahkan ayam pejantan sekarang pun kadang dibilang ayam kampung. Nah, itu ya, jadi memang ayam chopper ini memang sempat booming dan sangat menguntungkan bisa dibilang ya, kalau kita beternak ayam chopper 2015-an ke belakang ya. Beda dengan sekarang ya, terutama sejak harga pakan melambung sangat tinggi di tahun 2015. Nah, itulah informasi seputar ayam kampung super atau ayam Jowo super. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam peternak, salam satu hobi.